Halo teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang membuat database langsung menggunakan PHP. Nah, ini adalah struktur yang akan kita jalani. Yang pertama ada koneksi database, kita create DB, lalu create table, lalu kita insert satu data dan insert multiple data, select, hapus, dan ubah. Kita mulai. Pertama kalian harus membuka aplikasi SAM kalian di Start Apache dan MySQL-nya. Nah, kalau sudah, kita lanjut itu di folder C kalian. Ada sum, kalian double klik, lalu ke htdoc. Nah, di sini kalian bisa bikin folder yang kalian ingin. Di sini saya akan menggunakan case pengguna. Di sini saya akan buat folder pengguna. Nah, sudah jadi. Lalu kita lanjut ke Visual Studio Code kita. Pertama kalian pilih file, habis itu open folder. Nah, kalian cari tadi file yang kalian bikinkan di htdoc. Nah, di sum, lalu htdoc. Nah, di sini pengguna. Nah, sudah. Jadi di sini kita buat foldernya dulu untuk menampung file-file yang akan kita buat, teman-teman. Nah, kita lanjut. Yang paling pertama itu kita akan membuat tentang koneksi database. Nah, koneksi database ini yang menghubungkan PHP kita dengan database MySQL kita. Nah, pertama kita buat dulu di sini file, new file. Kita save dulu, kita bikin namanya dulu. Di sini namanya connection. Nah, pada save as type-nya kita pilih PHP. Kita pilih PHP. Oke, paling pertama kita harus buat tag PHP-nya dulu dengan cara seperti ini. PHP, nah muncul. Lalu kita tutup tag-nya. Kita close. Nah, kita lanjut. Nah, di sini judulnya saja sudah connection.php, berarti kita ingin mengkoneksikan ke database MySQL kita. Yang pertama itu kita perlu DB host. Nah, biasanya sih ini default ya semuanya. Kita buat DB host dulu, lalu DB user kita. Ini root. Nah, habis itu di sini biasanya ada DB pass. Nah, DB pass itu apa? Password. Nah, biasanya teman-teman ada yang membuat password di lokal kalian. Nah, nanti kalau misalnya ada passwordnya, kalian tinggal masukin aja di sini. Kita lanjut. Di sini kita buat untuk menghubungkannya. Kita pakai function mysql connect. Nah, di sini kenapa MySQL connect? Karena di sini kita ingin menghubungkan dengan MySQL kita. Yang pertama itu kita panggil dulu DB host, koma, lalu kita panggil DB user kita, lalu kita panggil DB pass. Nah, karena kan kita di sini buat database-nya langsung dari PHP-nya, biasanya kan buatnya langsung dari MySQL-nya. Nah, jadi kita tidak menggunakan DB name dulu di sini. Jadi kita buat dulu. Nah, kita lanjut. Setelah kita bikin koneksinya, ini saya tandai koneksi. Lalu kita di sini harus memeriksa koneksi kita. Memeriksa koneksi kepada database kita, apakah di sini jalan atau tidak. Karena kan kadang suka kelupaan untuk aktifin SAMPP-nya. Nah, di sini kita kasih kondisi if jika tidak sama dengan con, jika tidak con, maka kita kasih nih di sini apa sih namanya pesan errornya. Nah, kita kasih aja kayak gini, koneksi dengan database gagal. Terus biar kita dapat default apa sih misalnya dapat default nanti kita dikasih tahu tuh salahnya kenapa. Nah, kita bisa panggil juga fungsi mysql connect error no. Kita bisa kayak gini, terus kita ini strip lagi, lalu kita panggil lagi mysql, biasanya sih muncul ya, connect error no, connect underscore error. Oke, jangan lupa tutup.
Nah, di sini koneksi dengan database kita. Nah, di sini kita udah bisa memeriksa koneksi. Nah, kita buat lagi else di sini. Echo ini buat ngeprint ya, buat munculin. Berhasil tersambung data. Kayaknya biar rapi, kita tambahin BR biar nanti dia bisa enter, nggak numpuk. Nah, di sini kita memeriksa koneksinya udah bener nih teman-teman, kita save aja dulu. Nah, di sini kita udah periksa, kita udah panggil koneksinya. Nah, selanjutnya apa? Create DB dan create table. Kalau dari struktur ini tuh kita harusnya kan misah-misah ya, koneksi, create DB-nya, create table-nya. Nah, saya di sini pengen create DB dan table-nya tuh dalam satu aja di connection.php karena dia akan digunakan cuma sekali. Maksudnya sekali itu dia dijalanin sekali karena kan kita berdatabase gak mungkin terus mulu kan bikin database-nya, jadi cuma sekali aja. Nah, jadi saya pengen include si codingan untuk membuat database dan tabelnya dalam connection.php. Jadi teman-teman bisa ikutin ya. Nah, kita di sini untuk membuat database. Nah, caranya kayak gimana? Kita buat dulu query-nya. Sama seperti biasa, teman-teman. Yang pertama itu adalah kita buat create database. Create database adalah membuat database, lalu spasi. Nah, di sini nama database kalian mau nama database-nya itu apa? Kalau saya namanya di sini DB pengguna. Ditutup semikolon, jangan lupa. Lalu kita di sini buat parameter result. Nah, di sini kita panggil lagi MySQL query yang sekarang. Nah, kita panggil, lalu kita panggil nih si koneksinya ini untuk menghubungkan. Lalu koma, kita gunakan si query-nya ini. Query. Semikolon. Kita tutup. Nah, di sini kita udah buat nih. Yang ini untuk buat database-nya dan di sini untuk aksinya. Nah, kita buat kondisinya buat ngeceknya juga. Di sini result. If result, kalau misalnya dia ngebuat database, maka di sini kita buat pesannya database berhasil dibuat. Kita bikin enternya pakai BR. Lalu kalau tidak, kita bikin bisa else itu selain dari itu ya. Nah, di sini kita kasih error membuat database atau gagal membuat database, boleh seenaknya teman-temannya aja. Seenak teman-teman aja. Nah, di sini kita tambahin MySQL underscore error. Nah, kita panggil di sini. Nah, nanti teman-teman harus buat koneksinya dulu biar dikasih tahu nih kenapa nanti errornya itu kenapa sih pas error membuat database itu kenapa. Nah, ini dia fungsinya. Nah, untuk membuat database-nya ini sudah selesai teman-teman sampai sini. Nah, kita lanjut untuk buat tabelnya. Nah, di sini kita akan beri nama tabelnya tabel pengguna. Boleh TB, boleh pakai bahasa Inggris, boleh terserah teman-teman. Nah, yang pertama kita buat di sini connection to DB. Karena kan tadi ini koneksinya itu hanya buat ke database-nya. Nah, dan di sini kita sudah buat database-nya dengan cara memanggil koneksi ini dan query ini. Lalu kita harus buat tabelnya itu untuk memanggil kita membuat tabel pengguna di dalam DB pengguna. Nah, jadi kita buat lagi parameter con to DB sama MySQL connect. Nah, biasanya ada yang muncul kayak gitu guys kalau misalnya kalau udah pada download ininya apa ya namanya ya, library-nya atau apa gitu di sini. Nah, di sini kita panggil db host, kita ambil db user, lalu di sini kita ambil passwordnya, lalu ada
Di sini db host user password. Nah, di sini kita memanggil database yang udah kita buat, yaitu db pengguna. Betul, query-nya dulu. Query sama dengan kita panggil function, kita kasih sintak untuk buat tabelnya. Table. Nah, kalau benar tuh nanti dia berubah warnanya. Kalau misalnya salah atau nggak sesuai, itu nanti warnanya berbeda. Ini kita buat namanya table pengguna. Nah, di sini kita apa namanya, kita nge-custom atau men-setting kolom-kolom apa aja yang ada. Nah, di sini ada ID. ID itu wajib ya harus ada biar dia punya identifikasinya. Ini saya kasih range-nya 6. Unsigned auto increment. Jadi dia primary. Lalu kita buat apa lagi nih? Kan pengguna ya, saya pengennya ada nama. Nah, nama itu kan banyak ya. Saya pakai varchar dikasih varchar saya kasih limitnya 50. Terus kita gunain email. Di sini pakai varchar juga. Varchar huruf gede aja ya. Varchar di sini kita kasih 30. Nah, kurang nama varchar. Kita lupa di sini nambahin not null. Lalu kita di sini tutup query-nya. Di sini bisa di enter sih biar teman-teman nggak bingung. Nah, di sini sudah, di sini sintak untuk buat tabelnya sudah. Lalu kita di sini buat parameter hasil query dulu. Nah, yang pertama itu kita pakai lagi MySQL query. Nah, di sini buat kita bikin tabelnya lagi ya sama kayak yang di atas. Kita panggil dulu koneksi to DB-nya. Lalu koma kita panggil query. Query yang ini ya, kita panggil. Tutup. Lalu kita panggil parameter lagi. Jika tidak hasil query, nah maka apa yang terjadi? Kita ngasih tahu di dalamnya. Ini query-nya error. Kayak gitu, atau kalian mau nambahin salah atau gimana terserah teman-teman. Nah, kita panggil lagi di sini MySQL no. Nah, di sini kita panggil connection aja, lalu tambahin strip. Nah, kita tambahin strip. Nah, dot lagi MySQL. Nah, di sini banyak nih pilihannya. Nah, kita pakainya MySQL error, habis itu nah, sudah, habis itu kita buat else-nya. Tabel pengguna sukses dibuat. Nah, sudah kita tutup. Nah, di sini udah selesai dari membuat koneksi, kita lalu periksa koneksinya, buat database dan membuat tabelnya. Nah, lalu langkah apa lagi selain ini? Kita harus rapiin dulu kode kita. Nah, kita pakai tag identifikasi itu perlu biar kalian nggak pusing nanti kalau deret semua ke sini kalian pusing. Kita save. Nah, untuk mengaksesnya gimana?
kita pertama ke browser. Nah, di sini kita localhost. Nah, kita buka dulu phpMyAdmin kita. Buat apa tujuannya? Buat ngelihat database-nya nanti. Lalu kita di sini buka lagi localhost. Nah, di sini saya kenapa /28080 karena saya jalan di port 80. Nah, ini kita pakai. Lalu tadi namanya kita panggil nama foldernya. Nah, tadi foldernya kita itu adalah connection.php. Localhost connection. Tadi kita punya kita panggil foldernya dulu. Nah, foldernya itu tadi namanya pengguna. Nah, di sini kita panggil pengguna. Nanti kalau kita panggil langsung connection.php malah kita nggak tahu nih folder-folder yang di dalam pengguna ini apa. Nah, kita panggil aja nih folder yang tadi kalian buat di htdoc di folder C kalian ini. Nah, di sini saya pengguna. Enter. Nah, di sini ada kan connection.php. Nah, gimana cara ngaksesnya? Kalian tinggal klik aja. Nah, di sini ada error di line 35. Kita balik dulu. 35. Nah, di sini. Oh, kurang dotnya. Kita balik. Kita kembali lagi. Nah, di sini kita tinggal klik submit count di line 10. Oke, di line 10 ada kesalahan. Nah, di sini harusnya kita panggil. Nah, kayak gini. Biasanya jangan nyampe lupa guys, ada tanda dolarnya buat manggil. Kita save. Kita balik. Nah, kita klik lagi connection.php-nya. Berhasil tersambung data. Query can create. Coba kita lihat dulu. DB pengguna. DB underscore pengguna. Oh, sebelumnya saya udah pernah buat DB pengguna. Ya udah, kita langsung ganti nama database-nya aja. Kita kembali. Di sini pengguna kita ganti jadi DB user aja. Nah, di sini DB pengguna kita ganti jadi DB user. Labelnya tetap sama. Oh, maaf teman-teman, di sini ada salah. Unsigned auto increment ini nggak boleh ada underscore-nya, ini salah. Maaf. Nah, gini, unsigned spasi auto underscore increment spasi primary key. Nah, kita save, kita jalanin. Nah, di sini berhasil tersambung data, enter, database berhasil dibuat, enter, table pengguna sukses dibuat. Kita lihat di phpMyAdmin kita. Kita refresh. Nah, di sini ada DB user kita. Nah, di sini juga udah ada table penggunanya. Nah, di sini ada ID, ada nama, ada email. Kita lanjut ya, teman-teman. Lanjut untuk buat insert satu data. Caranya sama, kita new file. Nah, di sini kita save dulu. Di sini kita kasih one data. Pilih PHP. Jadi teman-teman tinggal pilih PHP lalu save sama PHP kita tutup. Nah, di sini kita perlu untuk koneksi lagi. Nah, tapi di sini kita tinggal copy paste saja. Nah, kita copy paste ini, lalu kita copy, kita paste di sini, kita tambahin di sini db name karena db-nya sudah kita buat. Nah, tinggal namain db sesuai dengan yang sudah teman-teman buat. Tinggal kita panggil lagi di sini, db name. Nah, selesai.
koneksi. Oke, berhasil tersambung data. Nah, kalau kayaknya berhasil tersambung datanya kita hapus saja. Lalu kita lanjut lagi nih buat query-nya untuk insert satu data ke table kita atau ke database kita. Pertama kita buat query. Nah, kita buat sintak untuk memasukkan data yaitu insert. Insert into table pengguna. Nah, kita tuh memasukin apa? Di sini ada nama sama email. Lalu value-nya apa? Nah, di sini kita masukin karena datanya kan cuma satu ya. Nah, jadi kita masukin secara manual satu persatu itu. Contohnya Dadang. Terus di sini nama emailnya dadang@gmail.com. Jangan lupa ditutup. Nah, sudah. Lalu kita buat di sini kondisinya. If MySQL query, nah kita panggil koneksi, koma, query yang udah kita buat. Nah, Nah, kita kasih tanda nih kalau misalnya berhasil. Nah, jadi kita kasih di sini berhasil menyimpan data, tutup, semikolon. Nah, selain dari itu, kita kasih lagi tandanya, kita panggil error. Nah, kita di sini mau manggil error yang spesifik. Kita panggil di sini SQL nah di sini kita panggil enter aja, kita panggil lagi .mysql error. Nah, kita panggil koneksinya, kita tutup. Nah, ini sudah, lalu jangan lupa kita tutup. Di sini ada close ada. Terus kita tutup koneksinya. Nah, sudah. Kita rapihin dulu. Kita save. Nah, kita coba jalanin di browser kita. Kita kembali, refresh. Nah, di sini ada onedata.php. Kita coba. Berhasil menyimpan data. Kita lihat. Di sini. Nah, di sini masuk ID-nya 1, Dadang, emailnya dadang@gmail.com. Kita lanjut, teman-teman. Kita akan membuat kita akan membuat yang multiple karena di sini insert satu data sudah, lalu kita akan menginsert 3 data dengan secara praktis. Nah, kita lanjut untuk buat multiple datanya. Sama caranya, file, kita save dulu, kita buat di sini namanya multiple. Jangan lupa kita pilih PHP. Nah, kita save. Seperti biasa, kita buat tag PHP-nya, lalu kita tutup. Nah, sama aja kita perlu menggunakan koneksi yang ada di sini ya. Kita tinggal copy paste aja. Ini. Nah, sudah. Jadi kita bisa gunain terus nih. Lalu kita akan buat prepare dan bin-nya. Nah, teman-teman harus perhatiin langkah-langkahnya agar sesuai ya. Nah, di sini koneksinya kita panggil, kita buat prepare dulu. Prepare. Nah, di sini insert into table pengguna, ada nama dan email, kurung values. Nah, di prepare ini kita bisa gunakan tanda tanya.
Maksudnya tanda-tanya ini nanti kita panggil di bin paramnya. Kita tutup. Nah, di sini kita buat bin paramnya dulu. stmt sama dengan bin param. Nah, di sini kita kasih banyaknya value atau kolom yang kita buat dinamis ini SS. Maksudnya di sini ada dua, jadi SS-nya ada dua. Nah, kita panggil nama, kita buat nama, lalu ada email juga, email. Oke. Kita buat di sini SS, nama, email, lalu kita tutup. Nah, jadi teman-teman perlu perhatiin nih, SS ini nggak boleh lebih dari yang kalian mau buat. Kalau misalnya di sini 3 ya kalian SS-nya ada 3 SSS. Kalau ada 4 ya ada 4 disesuaikan. Kalau misalnya tidak sesuai ini akan error teman-teman. Nah, lalu kita setting nih. Set parameter dan langsung kita eksekusi. Oke, kita lanjut di sini kita panggil namanya. Nah, kita mau buat kan tadi ada dadang, jadi kita buat diding. Tutup. Nah, kita di sini emailnya juga kita isi di sini diding @gmail.com. Tutup. Nah, di sini kita panggil stmt, kita execute. Nah, oke. Kita buat lagi karena kan kita mau buat 3. Kita buat aja, kita copy paste sampai 3. Dadang, diding, dedeng, dudung. Nah, sudah selesai. Kita buat tandanya dulu. Kalau dia berhasil. Di sini kita kasih data berhasil disimpan. Lalu stmt kita tutup. Lalu jangan lupa kita tutup juga koneksinya. Udah. Ini sudah berhasil teman-teman, jangan lupa dirapiin dulu. Nah, kita save, kita coba, kita balik. Nah, di sini ada multiple.php-nya, kita coba, data berhasil disimpan. Kita browse lagi. Nah, di sini ada ID kedua diding, dedeng, dudung, sama seperti yang tadi kita udah ketikan. Nah, kita lanjut teman-teman, setelah habis select insert 3 data, kita lanjut ke select, hapus, dan ubah. Nah, kita akan buat masing-masingnya juga. Kita lanjut. Caranya sama, kita buat file dulu, lalu di sini kita simpan, kita buat select. Kita pilih PHP. Nah, select itu fungsinya buat apa? Nah, select itu fungsinya buat nampilin data yang ada di database kalian. Seperti biasa, PHP kita tutup. Nah, kita ambil lagi buat koneksinya. Dan ini akan keguna terus. Kecuali teman-teman buat kelas yang bisa reusable, yang bisa dipakai terus. Nah, kita lanjut, kita buat dulu query-nya. Sama dengan select all from. Nah, tanda bintang ini all ya. Jadi kita menyelect semua yang ada di table
Nah, kita akan mengeluarkan data, kita akan menampilkan data dari tabel pengguna secara keseluruhan. Lalu kita buat parameter result. Nah, SQL underscore query seperti biasa, kita panggil koneksinya, di situ kita panggil query-nya. Tutup. Nah, kita buat kondisi lagi, if MySQL underscore num row. Nah, ini 6 rows-nya ini buat ngasih tahu, buat nyari di situ tuh di number per barisnya itu ada enggak. Nah, di sini kita result. Maksudnya jika si 6 row-nya ini lebih hasilnya itu lebih dari 0, maka nanti kita akan buat perulangan untuk mencetak data-data apa saja yang ada di dalam database kita dengan cara menggunakan while. Nah, di sini ada kita panggil fungsi while, kita gunakan while-nya, lalu kita di sini buat row sama dengan MySQL underscore fetch. Kita ambil, kita fetch asok, habis itu kita panggil result lagi. Nah, di dalam sini kita pakai echo untuk menampilkan data-data yang ada di database kita. ID-nya berapa, kita panggil dot row. Nah, di sini kita ambil ID buat nampilinnya, lalu di sini buat pembatasnya ya. Ini strip ini buat pembatasnya, name-nya kita Indonesia, nama. Nah, di sini kita dot row, di sini nama. Nah, di sini tuh sesuai sama nama kolom yang ada, nama kolom yang ada di database kalian ya. Nah, kita lanjut buat batas lagi. Kita buat pembatasnya lagi untuk email. Nah, di sini row email. Nah, karena kan biar datanya nggak dekat-dekatan dan biar rapi, kita pakai BR. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini udah selesai. Lalu kita buat selain dari itu juga, kita kasih di sini 0 result. Nah, kita tutup MySQL kita rapihin dulu, kita save. Nah, kita ke web kita. Nah, di sini ada select.php, kita klik. Nah, di sini muncul semua sesuai sama yang ada di sini. Kita lihat. ID 1, nama, Dadang, Diding, Dedeng, Dudung. Nah, sesuai ya emailnya pun. Nah, jadi select-nya udah, kita lanjut ke hapus dan ubah. Kita lanjut buat delete-nya atau hapusnya. New file, di sini saya save dulu, delete, PHP, save. Nah, seperti biasa. Yang paling penting sintaksnya dulu. Seperti biasa kita copy paste dulu koneksinya biar gak makan banyak waktu. Kita lanjut, kita buat query-nya untuk menghapus sama delete from table pengguna. Nah, kita cari nih mana yang mau dihapus. Where ID, kita pakainya ID karena ID itu unik ya. Kita coba
buat ngapus ID 2. Kita buat kondisinya MySQL query, sudah muncul koneksi. Nah, di dalam sini kita kasih petunjuk kalau ini berhasil dihapus, berhasil menghapus data. Nah, lalu kita buat selain dari itu kita kasih tahu juga tapi lebih detail. Ini MySQL error. Kadang muncul sih hintnya, kadang enggak. Nah, jangan lupa ditutup MySQL close. Kita rapihin, kita save. Coba dulu. Kita refresh, delete-nya kita klik. Berhasil menghapus data. Kita lihat. Nah, di sini ada ID 1, 3, dan 4. Yang 2 sudah dihapus. Nah, coba kita lihat dari select juga. Nah, sama. Jadi kita lanjut untuk mengubah data. Kita lanjut ya. Sama caranya, kita buat filenya dulu. Kita save. Di sini namanya update. Atau mengubah, terserah teman-teman namain filenya. Kita pilih PHP. Nah, oke, seperti biasa. Jangan lupa PHP-nya. Kita tutup juga. Kita copy paste lagi. Nah, kita lanjut buat query-nya juga. Nah, di sini kita akan mengubah data atau update. Jadi sintaknya update table pengguna. Kita set. Nah, yang kita mau ganti apa? Nah, saya mau gantinya nama. Nah, kita ganti namanya jadi ini. Nah, jangan petik 2 ya teman-teman. Di sini petik 1. Nah, di sini kita cari ini where. Nah, yang mau diganti itu siapa? Saya mau gantinya itu si ID 3. Kita tutup, lalu kita buat kondisi. Ini SQL. Di sini kita panggil query seperti biasa, koneksi. Nah, di sini query-nya kita panggil, lalu kita kasih tandanya berhasil mengubah data. Else, di sini kita kasih error update. Nah, kita pengennya detail, kita kasih MySQL error koneksi. Tutup. Dan lupa kita tutup juga MySQL. Oke, kita rapiin dulu. Kejauhan. Udah, kita save ke web kita. Nah, di sini ada update.php. Kita coba. Di sini berhasil mengubah data. Coba kita lihat di PHP admin kita. Di ID 3 itu namanya Dedeng. Nah, pas diubah menjadi Junaidi. Nah, kita coba lihat juga dari select.php. Nah, di sini berganti juga ya. Dari ID 3 jadi Junaidi yang tadinya Dedeng.
Nah, jadi mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman semua mendapatkan manfaat dari yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.